kitab ini sebetulnya ringan kalau dikaji, karena insya Allah sampean baca saja insya Allah faham, kalau Allah beri kefahaman. Tetapi kitab ini perlu kita niatkan sejak awal bahwasanya ini untuk kita amalkan, kita praktekkan bagaimana kita ini menjadi pendidik, minimal pendidik bagi anak-anak kita. Kita memasuki di halaman 9, madkhalun am, pengantar umum, di mana musannif mengatakan wal muallimu idza akhlasa amalahu lillah. Seorang muallim, seorang pendidik, pengajar, ketika dia mengikhlaskan amalnya itu untuk Allah Ta'ala. Jadi beliau menyinggung di awal ini niat perlu diluruskan untuk Allah Ta'ala. Wa nawa bi ta'limihi naf'an nas. Dia meniatkan dengan memberikan pelajaran itu untuk memberikan manfaat kepada manusia. Wa ta'limahumul khaira kana lahu ajrun azim indallah. Dan dia meniatkan mengajarkan kebaikan. Jadi termasuk dakwah itu juga begitu. Inti dakwah itu kan mengajak manusia, bagi yang tidak mengerti diberi pengertian. Maka bagi dia itu ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'an Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi qala. Dari Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi beliau mengatakan, sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an 'alal mimbar qala. Aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu an di atas mimbar beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang diniatkannya. Ini pembukaan dari kitab ini, pengantarnya. Walaupun ini tidak saya bacakan secara keseluruhan ya, karena panjang. Tapi saya ambil poin-poinnya tertentu saja. Ini penting pertama, niat. Kemudian, wa'an Abi Umamah Al-Bahili, dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau menyebutkan ya, bahwasanya disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulani, dua orang. Salah satunya itu abid, salah satunya alim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadlul alim 'alal abid. Keutamaan orang alim di atas orang yang ahli ibadah. Kafadli 'ala adnakum. Itu seperti keutamaanku terhadap orang yang paling rendah dari kalian. Jadi ini keutamaan ilmu. Orang alim dengan orang yang ahli ibadah itu jaraknya jauh sekali, sebagaimana jaraknya Rasulullah dengan umatnya. Sebagian ulama menafsiri ayat ini bukan alim dalam makna hukum fikih semata, tapi alim di sini orang yang ma'rifat kepada Allah. Sementara abid ini adalah orang yang beribadah tapi ngerti juga ilmunya. Karena kalau abid, ya, orang yang bodoh tidak ngerti syarat rukunnya tidak bisa disebut sebagai abid. Jadi orang yang beribadah dengan dia ma'rifat, disertai pemahaman yang benar, kesadaran akan hubungannya dengan Allah sepenuhnya dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu dengan yang ibadah semata-mata walaupun benar, maka seperti Rasul ya, dengan umatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan juga penduduk langit dan bumi, hatta namlata fi juhriha, hingga seekor semut pun di dalam liang semut, wa hattal hut, bahkan para ikan, la yusalluna ala muallimin nasil khair.
mereka sungguh-sungguh mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kepada manusia suatu kebaikan. Jadi ini luar biasanya jadi guru, jadi muallim, jadi da'i, jadi orang tua yang ngajari anak atau tetangganya. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dorongan umum jadi guru itu sebetulnya harusnya ke sini. Kalau ingin mendapatkan kemewahan duniawi, ya jauh lah, lebih baik jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Jadi guru berapa sih hasilnya itu? Jadi bukan mengharapkan duniawi sebetulnya. Ini keutamaan yang tidak didapati dari pekerjaan yang lainnya. Didoakan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan oleh semut dan ikan sekalipun. Ini dalam Sunan At-Tirmidzi. Kemudian musannif mengatakan wa muhimmatul muallim la taktasiru ala tarhil madatil ilmiyati ala tullabihi faqat. Pekerjaan guru, muallim, ya, pendidik, ustaz, kiai, kalau memang betul dia memfungsikan dirinya sebagai pendidik, itu tidak terbatas kepada memberikan penjelasan materi ilmiah semata kepada para muridnya saja, tidak. Asal materi habis disampaikan, selesai. Seperti tabiat-tabiat mungkin di sekolah-sekolah kita kebanyakan begitu. Apalagi era online ini. Bal hiya muhimmatun asirah wa syaqqah. Melainkan tugas mendidik itu adalah tugas yang sulit dan berat. Fahiya yasiratun ala may yassarahallahu alaih. Dan tugas itu akan menjadi mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan atasnya. Ya, mudah-mudahan yang menyimak ini semua Allah mudahkan menjadi pendidik. Minimal pendidik untuk keluarganya. Fahiya tatatallabu minal muallimi sabran. Tugas ini menuntut adanya kesabaran dari seorang muallim. Jadi nggak boleh pemarah. Harus ada rasa sabar menghadapi para peserta didik. Wa amanah, juga harus amanah. Bagaimana pencapaian yang telah diperoleh oleh para muridnya. Ini harusnya diperhatikan. Wa nushan, ya, memberikan nasihat. Wa riayatan liman tahtahu, juga melakukan riayah, pengurusan, mengatur urusan para muridnya. Jadi tugasnya berat, insya Allah begitu. Dan ini insya Allah para guru ya mengetahui lah bahwasanya tugas idealnya itu memang berat seperti ini. Tinggal masalahnya adalah bagaimana kita menguatkan sikap kita untuk bisa melaksanakan tugas-tugas tersebut. Ya, bukan sekedar oh ini anak supaya naik kelas, anak supaya prestasinya meningkat, nilainya bagus. Ya. Tidak seperti itu. Tapi sampai ke arah meriayah, ya, mengatur, mengurus perilaku mereka supaya lurus sesuai dengan ketentuan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musannif mengatakan, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muallimul awal alladzi 'allama wa rabba sahabatahu. Nabi itu adalah pendidik pertama yang mengajarkan dan mentarbiyah para sahabatnya. Fakanu, ya, khairatul labin li khairin muallimin, li khairi muallimin. Maka para sahabat itu adalah sebaik-baik murid untuk sebaik-baik guru. Jadi kita bisa bayangkan guru terbaik dengan murid terbaik. Ini adalah Rasulullah dan para sahabat. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melewati dua majelis. Yang satunya itu berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang satunya mengkaji dan mengajarkan agama ini. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, kilal majlisaini ala khair. Dua majelis ini berada di dalam kebaikan. Jadi beliau tidak kemudian menjelekkan salah satunya, tidak. Dua-duanya bagus. Sikap ini kan kadang agak kurang terjadi di masyarakat kita ini. Maunya punya dia saja yang bagus, yang lain enggak. Tapi Rasulullah katakan puji dua-duanya. Keduanya itu ala khairin. Wa ahaduhuma afdalu min sahibih. Tapi salah satu majelis itu lebih afdal daripada majelis yang lain. Amma haula'i fayad'una Allah wa yarghabun. Adapun majelis yang mereka itu berdoa, ya, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ilaihi fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Ini komanya salah ini seharusnya, ya. Wa yarghabuna ilaih. Harusnya begitu. Ini copy paste dari kitabnya. Maka Allah kalau mau akan memberikan kepada mereka apa yang mereka minta. Dan kalau Allah menghendaki maka nggak dikasih. Jadi majelis yang isinya wirid dan doa, bisa Allah kabulkan doa mereka, bisa juga tidak. Wa amma haula faya'lamuna al-ilma. Adapun mereka yang mengetahui ilmu, wa yu'allimuna al-jahil, dan mengajari orang-orang yang jahil, fahum afdal, maka mereka itu lebih utama. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunan Ibnu Majah. Jadi dua majelis ilmu itu lebih utama. Wa innama bu'itsu mu'alliman. Sesungguhnya aku itu diutus sebagai mu'allim, sebagai pendidik, sebagai pengajar. Tsumma jalasa ma'ahum. Kemudian Rasul duduk bersama mereka. Ini luar biasanya Rasul. Yang pertama, beliau tidak menyinggung, mengatakan jelek, tidak, tapi beliau memberikan ini loh yang lebih bagus, lebih afdal. Dan siapa saja yang memperhatikan bagaimana beliau itu bagus di dalam meriayah orang-orang Arab. Yang orang Arab itu tabiatnya memang keras. Di mana Rasulullah pernah diceritakan dalam satu riwayat bersama Abdurrahman bin Auf, ketemu orang Badui di pasar, ditarik ini selendangnya ini sampai berbekas di sini di leher beliau. Kemudian wasyiddati husunatihim, perangainya itu juga kasar. Kemudian tanafuri amzijatihim, berbagai macam tabiatnya. Tabiatnya itu, kelakuan itu macam-macam. Kemudian bagaimana Rasulullah itu mengurus mereka. Kemudian beliau itu menghadapi kekasaran mereka, bersabar atas apa yang menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian mereka, orang-orang yang kasar itu bisa tunduk kepada Rasulullah. Kemudian mengelilingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang kasar, yang keras perangainya itu bisa berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berhijrah, meninggalkan tempat tinggalnya demi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mencari ridhonya Allah Taala dan taat kepada Rasul. Padahal beliau itu tidak mengerti tulisan, bukan doktor pendidikan, bukan, nggak ngerti, apalagi yang bikin PowerPoint, nggak bisa beliau. Karena memang belum ada zaman itu. Tidak pakai laboratorium, tidak mendidiknya itu. Tidak belajar teori-teori pendidikan sebelumnya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau bisa membuat tadi para sahabat itu yang luar biasa. Barokah paling besar, rahmat paling besar bagi umat manusia, yakni dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajari manusia, bahkan sampai kita rasakan pada detik kita kali ini. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Waqad kanat sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amaliyah. Dan adalah sunnah Rasul
dan juga sirah beliau bersama dengan keluarga beliau, dengan sahabat beliau itu telah merinci, memberikan tafsil, penjelasan perincian bagi kemujmalan atau keglobalan Al-Quran. Kalau kita bicara ayat ini, Rasulullah memang mengajari. Terus bagaimana mengajarnya Rasulullah itu ditafsir di dalam sirah Nabi. Nah, kitab ini khusus membahas ini, bagaimana teknik-teknik Rasul, baik itu berupa perkataan maupun perbuatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fungsi sirah begitu. Kemudian mubayyinatan limubhamihi, memberikan penjelasan apa yang masih samar dari ayat Al-Quran. Kasyifatan 'anil manafi wal asrar allati tantawi 'alaihal ahkam. Membuka apa yang berupa manfaat-manfaat ya, yang masih menjadi rahasia atau tersembunyi di dalam hukum-hukum. Dan mengajari mereka apa yang mereka tidak tahu sebelumnya, dengan apa yang wahyu yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa. Ini fungsi dari Rasulullah di dalam menjelaskan ayat ini. Diceritakan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Abu Bakar yasta'dzinu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu cerita bagaimana Rasul itu melakukan pendidikan tidak di sekolah tapi di dalam keluarga beliau juga menjadi contoh di dalam kitab ini. Abu Bakar itu masuk minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wajadan nasa julusan bibabih. Beliau melihati manusia, para sahabat yang lain itu sedang duduk di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam hadis panjang riwayat Imam Muslim, saat Rasulullah itu sedang ada problem dengan istri-istri beliau. Jadi sampai kaum muslimin itu berpandangan ini Rasulullah sudah menceraikan istrinya. Ya, karena konfliknya itu sampai sebulanan, 1 bulan ada konflik rumah tangga. Sehingga ini juga pelajaran bagi kita semua. Kalau keluarga Rasul saja ada konflik begitu, apalagi keluarga-keluarga yang bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesabaran kita tidak seperti kesabaran Rasul. Istri kita juga tidak seperti istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada konflik, itu sesuatu yang wajar sebetulnya. Rasulullah begitu. Sampai orang-orang ini jadi ikut di depan pintu rumah Rasulullah. Ingin mengetahui lah. Lam yu'dzan li ahadin minhum. Tidak ada yang diberikan izin kepada orang-orang yang duduk itu untuk masuk. Qala fa'udzina li Abi Bakar. Jabir mengatakan maka Abu Bakar diizinkan masuk. Fadakhala, dan masuklah Abu Bakar. Tsumma aqbala Umar. Kemudian Umar datang. Fasta'dzana fa'udzina lahu. Umar kemudian minta izin juga dan diizinkan. Ini kan 2 orang ini mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang dalamnya Rasul. Jadi kalau ada problem rumah tangga, ini sekaligus pelajaran juga. Nggak usah ke orang luar dulu, orang dalam dulu diselesaikan. Kalau orang dalamnya itu mengerti hukum-hukum syariat. Kalau tidak mengerti ya nggak mengapa cari fatwa ke para orang yang mengerti. Fawajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan haulahu nisa'uh. Maka beliau mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikelilingi oleh para istrinya. Jadi punya istri lebih dari 1 ini ya siap-siap resikonya ini. Bisa didemo oleh para istri. Wajiman sakitan. Istrinya ini pada diam, Nabi juga diam. Jadi suasana di kamar itu hening. Kemudian berkatalah Umar ini.
Ya, la aqulanna syai'an udhikun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku akan mengatakan satu hal yang membuat Nabi nanti bisa tertawa. Supaya nggak diam, mencairkan suasana kalau bahasa kita. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la ra'aita binta Kharijah sa'alatni nafqah. Seandainya engkau melihat bintu Kharijah itu meminta kepadaku nafkah. Nafkah yang melebihi dari keperluan. Faqumtu ilaiha fawaja'tu unuqaha. Aku akan berdiri menghampiri bintu Kharijah dan kupukul lehernya. Ini kata Umar bin Khattab. Maksudnya di antara putri beliau itu kan ada menjadi istrinya Rasulullah, Hafsah binti Umar. Jadi kalau bahasa kita, wahai Rasulullah, kalau putriku ini macam-macam pukul sajalah. Tapi beliau tidak menyuruh begitu. Tapi beliau memberikan perumpamaan pada diri beliau sendiri. Kalau istriku begini perilakunya, akan kupukul lehernya. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul memang betul tertawa, tersenyum beliau. Kemudian mengatakan, hunna hauli kama tara yas'alnanin nafaqah. Rasul katakan mereka itu di sini memang seperti yang engkau duga, yakni mereka itu meminta nafkah kepadaku. Kewajiban suami memang memberikan nafkah, tetapi perlu dilihat di situ bahwasanya nafkah itu tergantung dengan kemampuan suami. Tidak boleh meminta yang lebih dari kebutuhan yang ma'ruf di dalam masyarakat di mana dia tinggal. Faqama Abu Bakrin ila Aisyata yaja'u unuqah. Kemudian Abu Bakar itu berdiri menuju Aisyah. Beliau ingin memukul lehernya Aisyah. Faqama Umar ila Hafsah yaja'u unuqaha. Umar kemudian juga mendatangi Hafsah, mau memukul lehernya. Kilahuma yaqul tas'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian berdua ini meminta membebani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaisa indahu, dengan beban ya, dengan biaya yang tidak ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan berarti Rasulullah nggak mampu menafkahi, tidak. Tapi meminta mungkin merasa kehidupan itu kok rasa kurang. Merasa mungkin nafkahnya, makannya atau apalah biaya hidup itu kok tidak seperti yang lain. Ya, padahal mereka harusnya bersyukur suaminya itu adalah seorang manusia terbaik, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakulna, maka mereka mengatakan, mana tadi? Ini. Wallahi la nas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an abadan laisa indah. Demi Allah, kata mereka, istri-istri Rasul, kami tidak akan lagi meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya apa yang tidak ada pada diri beliau. Jadi kami nggak akan minta lagi sudah selama-lamanya. Summa tazalahunna syahran. Kemudian Rasulullah mengasingkan diri dari mereka selama sebulan. Autis'an wa ishrin, atau sekitar 29 hari. Summa nazalat alaihi hadhil ayah, kemudian turunlah ayat ini, yakni ya ayyuhan nabi qul li azwajika hatta balagha lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Hingga turun ayat itu, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, katakan kepada istri-istri engkau, hingga sampai ayat akhir ini. Yakni apa ayatnya itu? Kalau kalian itu inturidnal hayatad dunya,
Kalau kalian menghendaki kenikmatan hidup di dunia dan perhiasannya, maka la umatti' kunna wa usarrih kunna sarahan jamila. Ayo mari ke sini, akan aku berikan kalian itu pemberian, tapi kalian kuceraikan dengan perceraian yang baik. Jadi istrinya diberikan opsi, mau berlanjutkah dengan kondisi kehidupan Nabi yang sederhana. Apakah Nabi itu tidak mampu untuk bermewah-mewah? Ya sebetulnya mampu. Yang beliau itu pasca perang Hunain itu memberikan 100 unta kepada Abu Sufyan, 100 unta kepada Muawiyah, 100 kambing kepada orang-orang kafir Quraisy diberikan itu dari harta apa? Harta ghanimah. Jadi kalau kaya, beliau itu kaya. 1/5 dari fai itu adalah miliknya, haknya Rasulullah dan keluarganya. Tapi beliau jadikan itu sebagian besar adalah untuk dakwah dan kaum muslimin. Bukan untuk bermewah-mewah secara pribadi. Kemudian Rasul bahkan diminta putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha untuk menyediakan pembantu saja tidak dikasih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau mampu ya mampu. Ini bukan berarti beliau pelit, bukan, tapi beliau ingin mendidik bahwasanya kehidupan seorang pemimpin, seorang nabi itu tidak pantas untuk bermewah-mewah, nggak pantas. Beliau lebih senang kehidupan yang sederhana, memilih hidup seperti itu. Sehingga ketika istrinya itu ternyata ada memunculkan sikap seolah-olah nggak rela dengan kehidupan itu, beliau kasih opsi. Mau lanjut jadi istriku kah? Atau kalian kuceraikan dan ku kasih harta sebagaimana yang kalian harapkan itu. Maka kemudian Rasulullah SAW memulai kepada Aisyah. Kan ayatnya itu menyuruh qul li azwajika, katakan kepada istri-istri engkau, yakni tawarkan kepada mereka, mau tetap bersama engkau kah, mau cerai kah? Beliau mulai dari Aisyah. Beliau katakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, inni uridu an a'rida alaik amran uhibbu alla ta'jili fihi hatta tastashiri abawaik. Aku ingin mengemukakan kepada engkau satu perkara yang aku berharap engkau tidak tergesa-gesa di dalam memutuskan ini. Engkau musyawarahlah dengan kedua orang tuamu. Maka Aisyah kemudian mengatakan, wa ma huwa ya Rasulullah? Apa itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah membacakan ayat tersebut. Kemudian Aisyah mengatakan, afika ya Rasulullah astashiru abawai, apakah untuk urusan engkau wahai Rasulullah aku itu harus bermusyawarah kepada kedua orang tuaku? Bal akhtarullaha wa rasulah, ya, bahkan aku memilih Allah dan Rasulnya, mau menjadi istri engkau, memilih menjadi istri engkau dengan kehidupan yang sederhana itu, ya, wa darul akhirah, dan memilih dari darul akhirat, ya. Kemudian was'aluka alla tukhbira imra'atan min nisa'ika billadzi qultu. Aku mohon wahai Rasulullah, jangan engkau beritahu kepada istri engkau yang lain terhadap apa yang telah aku katakan. Jadi Aisyah tidak ingin mempengaruhi istri baginda Rasul yang lain supaya memilih pilihan sebagaimana Aisyah. Karena di dalam pemilihan itu kan kadang faktor psikologis menentukan. Yang pertama memilih A, yang kedua biasanya mengikuti milih A. Nah Rasulullah, Aisyah ini adabnya begitu, jangan diberitahu istri yang lain supaya pilihan mereka itu terbebas dari pengaruh psikologis. Jawabannya Siti Aisyah. Sebagaimana kadang orang ada list sumbangan, itu kan sumbangan pertama itu mempengaruhi penyumbang kedua. Yang pertama menulis 25.000, yang kedua mau nulis 5.000 kan kadang nggak enak. Ini pelajaran yang bisa kita ambil juga dari perilaku Siti Aisyah. Kemudian Rasulullah memberi
pilihan kepada istri-istri yang lain, dan mereka semua memilih Allah dan Rasulnya, tidak memilih dunia. Kemudian Rasulullah mengatakan, innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan, walakin ba'atsani mu'alliman muyassaron. Aku ini diutus bukan untuk menyusahkan, tapi aku ini diutus mu'alliman, untuk mengajari. Muyassiron, untuk memberikan menjadi orang yang mempermudah urusan. Jadi kalau problem rumah tangga itu seperti itu, apa yang Rasulullah lakukan ini sesuatu yang memudahkan. Nggak dipertahankan, kasih pilihan. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Dan mana di antara para muallim itu yang lebih agung daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengeluarkan banyak alumni yang luar biasa dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inputnya bagaimana, prosesnya bagaimana, dan outputnya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terbaik di dalam hal pendidikan ini. Hingga sebagian orang mengatakan, ya, laulam yakun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'jizah illa ashabahu. Andai Rasulullah itu tidak membawa mukjizat apapun selain sahabatnya yang bisa berubah dengan luar biasa itu, lakafauhu li itsbati nubuwati. Niscaya cukuplah, ya, Rasulullah sebagai pendidik itu cukup untuk menetapkan beliau sebagai nabi. Andai nggak ada mukjizat yang lain.